Nah, gerakan yang pertama yaitu duduk bersila dan letakkan kedua tangan di lutut, lalu tarik nafas dalam dan tahan, lalu hembuskan. Ulangi sebanyak 5 kali. Gerakan ini membantu meluaskan area panggul dan membuat ibu serta janin lebih rileks. Selanjutnya, gerakan yang kedua yaitu kaki kanan dibuka lebar, tangan kanan meraih ujung jari kaki, angkat tangan kiri sambil tarik nafas, tahan lalu hembuskan. Lakukan siklus nafas sampai 5 kali. Gerakan ini membantu merilekskan rongga panggul dan juga bisa mengurangi nyeri pinggang. Kemudian lakukan kembali untuk kaki sebelah kirinya. Nah, untuk gerakan ketiga, jongkok dengan kaki terbuka, tangan disatukan dengan sikut menempel pada lutut, tarik nafas dalam, tahan, lalu hembuskan, lakukan sampai 5 kali nafas. Nah, gerakan ini bisa mempercepat kepala bayi turun ke panggul. Nah, selanjutnya untuk gerakan yang keempat yaitu badan dalam posisi merangkak, tarik nafas sambil membungkuk dan buang nafas sambil mengangkat wajah. Lakukan sampai 5 kali siklus nafas. Masih dalam posisi merangkak, tapi kaki dibuka lebih lebar dan telapak kaki disatukan, lalu dada dan kepala menempel pada matras atau lantai. Lakukan sambil tarik nafas, tahan dan buang sampai 5 kali siklus nafas. Gerakan ini membantu mengatasi bayi sungsang. Lanjutkan lakukan untuk arah sebelahnya. Nah, selanjutnya masih dalam posisi merangkak, kaki kanan bawa ke arah depan sebelah telapak tangan, lalu tarik nafas sambil dorong badan ke arah lutut dan buang nafas sambil kembali ke posisi semula. Lakukan sampai 3 kali nafas. Gerakan ini bantu meluaskan area panggul. Lalu tahan badan dalam posisi condong ke depan sambil melakukan teknik nafas sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan lagi arah ke sebelahnya. Di sini saya akan melakukan episiotomi. Episiotomi adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada area bagian vagina dan anus. Tujuannya untuk memperlebar jalan lahir hingga persalinan berjalan lebih cepat. Alat yang digunakan lidokain, gunting episiotomi, kapas, sepasang handscoon, bengkok, dan hand sanitizer. Langkah pertama, kita lakukan cuci tangan. 6 langkah efektif terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memakai handscoon.
Episiotomi ini dilakukan pada persalinan dengan penyulit seperti distosia bahu, persalinan sungsang, ekstrasi kunam, vakum, juga perlindungan kepala bayi prematur pada perineum kaku. Nah, selanjutnya kita lindungi kepala bayi dengan jari telunjuk dan jari tengah, sementara penolong menyuntikkan cairan lidokain. Episiotomi ini bisa dilakukan dengan satu arah yang kita pilih, bisa median atau mediolateral. Suntikan lidokain pada area yang akan digunting sesuai arah yang kita pilih. Nah, selanjutnya lakukan episiotomi ke arah mediolateral. Jangan lupa lindungi kepala bayinya. Nah, pada saat ibu belum mengedan, tekan luka episiotomi dengan kasa agar tidak banyak darah yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tindakan teknik menyusui. Nah, untuk teknik menyusui, alat-alat yang digunakan yaitu ada dua bantal. Jadi bantal yang pertama ini untuk di posisi depan, bantal yang kedua ini untuk penyangga belakang ibu menyusui. Kemudian kursi untuk tempat duduk yang menggunakan penyangga dan kursi kecil untuk tempat kaki ibu. Nah, langkah awal yang kita lakukan sebelum menyusui bayi adalah mencuci tangan. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan cara 6 langkah yang benar. Kemudian cuci dengan air yang mengalir. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Kemudian beritahu ibu untuk duduk di atas kursi yang memakai penyangga supaya ibu merasa lebih nyaman di saat menyusui. Sebelum menyusui, dianjurkan kepada ibu untuk mengeluarkan sedikit ASI dan meletakkannya pada bibir bayi. Kemudian, bentuk tangan ibu sudut 90 derajat. Kemudian, letakkan kepala bayi di atas bantal pada pangkuan ibu menghadap ke bayi. Nah, lengan bayi mendekat ke ibu dan diusahakan melingkar tubuh agar tidak menghalangi mulut bayi masuk ke puting susu ibu. Kemudian topang payudara dengan membentuk huruf C. Pastikan puting susu ibu masuk ke dalam mulut bayi dan memberikan ASI minimal 10-15 menit untuk susu bagian kanan. Setelah bayi sudah mulai mengisap puting payudara ibu, maka tidak perlu disangga lagi. Kemudian dianjurkan kepada ibu untuk selalu menatap ke arah bayi selama menyusui. Setelah selesai menyusui 10-15 menit, maka keluarkan dengan menggunakan jari. Kemudian ganti posisi menyusui ke sebelah kiri. Nah, posisi sama dengan membentuk sudut 90 derajat Celcius. Kemudian masukkan
puting susu ibu ke dalam mulut bayi. Pastikan puting susu ibu benar-benar masuk. Setelah bayi mulai menghisap, maka tangan dilepaskan. Kemudian dianjurkan kepada ibu tetap memberikan ASI dan menyusui. Kemudian tatap wajah bayi selama menyusui 10-15 menit. Nah, setelah selesai menyusui, maka lepaskan dengan menggunakan jari secara perlahan-lahan sampai bayi melepaskan puting susu ibu. Setelah menyusui, keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada bibir bayi dan biarkan mengering dengan sendirinya. Setelah ibu menyusui bayi, maka dianjurkan ibu untuk menyendawakan bayi dengan cara tegakkan bayi, kemudian tepuk-tepuk pada bagian punggung belakang sampai keluar sendawa bayi. Kemudian cara yang kedua, taruh bayi di atas ya, dengan cara tepuk-tepuk bagian punggung bayi perlahan-lahan sampai mengeluarkan sendawa. Setelah selesai menyusui bayi, anjurkan kepada ibu untuk merapikan tempat, kemudian menaruh bayi di tempat tidur.